Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kamin bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, madama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafa'a bi amadati wa karamati fi darin amin. Ila qal kitabuz zihar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zihar. Bermula ini itu kitab zihar. Huwa ma'khudun minaz zuhri. Dianya zihar itu diambil dari kata-kata zuhri. Wa suratuhu al-asliyatu, dan bentuknya zihar yang asli itu adalah ay yaqula li zawjatihi, bahwa berkata ia suami kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, engkau ke atasku itu seperti punggung ibuku. Fatalzamahu kafaratun bil audi, maka wajib akannya suami oleh kafarat dengan sebab kembali. Haramul wat'u qablaha kama sayati, dan diharamkan akan wato sebelumnya membayar kafarat, sebagaimana penjelasan yang akan datang. Wal aslu fihi qaulu ta'ala, dan adapun dalil padanya zihar itu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yuzahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mereka menzihar dari istri-istri mereka. Al-ayah. Wa huwa haramun liqaulihi ta'ala fihi, dan dianya zihar itu hukumnya haram karena firman Allah Subhanahu wa taala fihi padanya zihar. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka mengatakan akan yang mungkar dari perkataan dan akan yang zur, itu yang curang. Yasihu min kulli zawjin mukallafin, sah ia zihar dari setiap suami yang mukallaf, ay balighin aqilin. Yang mukallaf itu adalah yang baligh, yang berakal. Wala yasihu minas sabiyyi wal majnuni wal ajnabi, dan maka tidak sah ia zihar dari sobi dan orang gila dan orang lain. Hatta idza nakahaha la yakunu muzahiran bima qalahu, sehingga apabila menikahi ia seseorang akalnya wanita, niscaya tidak ada ia seseorang itu dianggap orang yang melakukan zihar dengan sebab sesuatu yang mengatakan ia seseorang akannya sesuatu. Bima qalahu, sesuatu yang mengatakan ia seseorang akannya sesuatu. Wa taqaddama sihhatuhu minar raj'iyyati fi babir raj'ati, dan telah terdahulu sahnya zihar dari wanita yang dirujuk pada bab rujuk. Wasayati, dan akan datang penjelasan anna raj'ata audun, sesungguhnya rujuk itu adalah aud, kembali. Walau dhimmiyan wa khosiyan, walaupun ada ia seseorang itu atau suami itu zimmi dan khosi, apa itu khosi, apa itu Mana kebetulan?
mana ya suami itu kafir zimmi atau laki-laki yang dikebiri, melakukan kebiri. Fa innahu yasihhu ziharu minhuma, maka sesungguhnya sahlah zihar dari keduanya orang tersebut, dari zimmi dan orang yang dikebiri, orang yang mengkebiri. Wa yasihhu aidan min al-abdi wal majbubi, dan sah ia zihar juga dari seorang budak dan laki-laki yang terpotong alat kelaminnya. Wa ziharu sakrani katolakihi, dan zihar orang mabuk itu sama seperti talaknya orang mabuk. Fayasihu alal mazhabi, maka sah ia zihar orang mabuk atas atau menurut pendapat mazhab. Wa yasihu minas saghirati wal majnunati wal rutqai wal quranai wal amati wa dhimmiyati, dan sah ia zihar dari wanita yang kecil dan wanita yang gila, wanita yang tertutup daging dan wanita yang tertutup semat tulang, dan wanita budak dan wanita kafir zimmi. Wa sarihuhu, dan sorehnya zihar, ay yakula li zaujati, bahwa berkata ia suami kepada istrinya, anti alayya, kamu terhadapku, au minni, au ma'i, au indi, atau dariku, atau bersamaku, atau di dekatku, kazohri ummi, itu seperti punggung ibuku, ay bitahrimi, itu di segi haram, dalam pengharaman. Wakada, begitu juga anti kazohri ummi, sorehun, anti seperti punggung ibuku, itu kata-kata soreh ala sahih, menurut pendapat sahih. Li'annahu yutabadaru ila zihni, karena sesungguhnya kata-kata tersebut akan menyegerakan ia, kata-kata tersebut bersegera ia, kata-kata tersebut kepada pengertian, pemahaman bahwa sesungguhnya maknanya itu adalah anti alayya. Anti kazohri itu sesungguhnya maknanya itu anti alayya. Wasani, menurut pendapat kedua, innahu kinayatun, itu sesungguhnya kata-kata tersebut anti kazohri ummi itu adalah kinayah. Ihtimali, karena ada kemungkinan ayyurida, bahwa bermaksud ia suami, anti ala ghairi, kamu atas selainku. Wa qawluhu, dan perkataannya suami, jismuki au badanuki au nafsuki kabadani ummi, jisimmu, jasadmu atau tubuhmu atau badanmu atau dirimu itu sama seperti badan ibuku. Au jismiha au jumlatiha sharihun, atau seperti jisimnya ibu atau keseluruhannya dari ibu itu sharih, kata-kata itu sharih. Litadammunihi lizohri, karena mengandungnya kata-kata tersebut bagi punggung. Wal azhar, menurut pendapat azhar, anna qawluhu anti alayya kayadiha aw batniha aw sadriha ziharun. Menurut pendapat azhar, sesungguhnya perkataannya suami, anti alayya, kamu terhadapku, itu sama seperti tangannya ibu atau perutnya ibu atau dadanya ibu, itu kata-kata itu zihar. Kaqaulihi, seperti perkataannya suami, kazohriha, sama seperti punggungnya ibu. Wasani, menurut pendapat kedua, innahu laisa biziharin, sesungguhnya kata-kata tersebut itu tidaklah ia kata-kata itu dengan zihar. Li'annahu laisa ala surati ziharil ma'hudati bi ahli jahiliyah, karena sesungguhnya kata-kata tersebut
tidaklah ia kata-kata itu atas gambaran zihar yang maklum. Al-ma'mul yang maklum bagi ahli jahiliyah, al-hakimina yang mereka menghakimi di annahu talaqun, sesungguhnya zihar itu adalah tolak. Faqad abtalallahu al-hukma duna surati biqaulihi alladhina yuzahirun al-ayah, dan sungguh telah membatalkan oleh Allah akan hukumnya zihar duna surah, tidak bentuknya zihar, dengan perkataannya, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka menzihar al-ayat. Berkata begitu juga qauluhu anti alayya kayak ainiha, perkataannya suami, kamu terhadapku itu sama seperti matanya ibu. In qasada ziharan, jika bermaksud ia suami akan zihar, fa in qasada karamatan fala yakunu ziharan, dan jika bermaksud ia suami akan memuliakan, maka tidak ia suami itu zihar, dan tidaklah kata-kata itu zihar. Wa kadza, begitu juga in atlaqa bil asahi, jika memutlakkan ia suami bil asahi, menurut pendapat asah, hamlan alal karamati, karena menempatkan atas karamah, memuliakan. Wasdani, menurut pendapat kedua, yuhmalu ala zihari, ditempatkan akan dia kata-kata tersebut atas zihar, taghlizan alaihi, karena berat atasnya kata-kata, memberatkan, karena memberatkan atasnya kata-kata. Qauluhu, dan perkataannya suami, raqsuki au zuhruki au yaduki alayya kazari ummi ziharun al-azhar, kepalamu atau punggungmu atau tanganmu terhadapku itu sama seperti punggung ibuku. Kata-kata itu zihar menurut pendapat Azhar. Kaqaulihi, seperti perkataannya suami, anti, itu anti, kamu. Wasani, menurut pendapat kedua, al-man'u, tercegah, maksudnya kata-kata itu bukan zihar. Li'annahu laisa ala surati ziharil ma'hudati fil jahiliyah, karena sesungguhnya kata-kata tersebut itu tidaklah ia kata-kata itu atas bentuk zihar yang maklum pada zaman jahiliyah. Nah, kitab zihar, kata zihar diambil dari kalimat zahri, artinya punggung. Bentuk redaksi zihar yang asli adalah suami berkata kepada istrinya, anti alayya kazahri ummi. Ini redaksi asli dari zihar. Maka suami yang mengatakan kalimat tersebut wajib membayar kafarat sumpah, kafarat zihar, dengan sebab amdi kembali. Apa maksud kembali? Maksud kembali adalah ketika suami mengucapkan kalimat zihar tidak diiringi dengan talak. Ini maksud kembali. Apabila dia mengatakan kalimat zihar langsung dibarengi dengan cerai, maka nggak ada konsekuensi hukum. Contoh, anti alayya kazahri ummi wa anti talikun. Kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu jatuh talak. Ini nggak ada konsekuensi. Kenapa? Karena dia tidak kembali. Maka makna kembali yang ada pada ayat adalah melontarkan kalimat zihar tapi tidak diceraikan. Maka dia wajib membayar kafarat zihar, dan haram hukumnya berhubungan badan sebelum kafarat dibayar. Bersalaman boleh, berkhalwat boleh, berdua-duaan boleh, cuman berhubungan badan saja nggak boleh. Beda sama wanita raj'iyah. Wanita raj'iyah itu sama dengan ajnabiyah.
Wanita yang dizihar suami tidak sama dengan ajnabiyah. Dia sama dengan istri, cuman satu saja yang nggak boleh jima. Dasar hukumnya surah Mujadilah ayat 3. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, orang-orang yang menzihar mereka akan istri-istri mereka. Sampai akhir. Nah, hukum zihar itu adalah haram. Berarti suami berdosa melontarkan kata-kata itu kepada suaminya, kepada istrinya. Mana dalil haram? Dalil haram adalah firman Allah pada ayat Mujadilah ayat 2. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Mereka telah mengatakan perkataan mungkar dari perkataan dan perkataan bohong. Nah, kenapa bohong? Karena istri bukan ibu, ibu bukan istri. Kenapa kamu samakan ibumu sama istrimu? Istri halal digauli, ibu haram digauli. Ketika menyamakan istri sama ibu berarti mengatakan perkataan mungkar, hukumnya haram. Nah, perbuatan zihar tersebut dianggap sah. Arti dianggap sah, ada konsekuensi kafarat dan ada hukum haram kalau yang melakukannya adalah suami mukallaf yang sudah balik berakal. Kalau yang melakukannya adalah anak-anak, orang gila atau ajnabi kepada si orang, supir angkot ke penumpangnya, supir trans padang kepada kondekturnya, biasa perempuan tuh. Nah, anti aliyah qadarium. Ini enggak sah karena bukan istrinya. Nah, apabila seorang laki-laki melontarkan kata zihar kepada wanita, lalu dia nikahi wanita tersebut setelah kata-kata zihar, maka kata zihar itu enggak berlaku. Sama dengan talak sebelum nikah. Jadi zihar sebelum nikah sama dengan talak sebelum nikah, enggak ada konsekuensi hukum. Nah, lalu siapa saja yang bisa dizihar? Yang bisa dizihar diantaranya adalah wanita yang masih dalam menjalani iddah raj'i, istri yang ditalak 1 dan 2 masih dalam menjalani iddah talak raj'i, itu masih bisa dizihar. Dan pembahasannya sudah dijelaskan kemarin. Dizihar boleh, dilihan boleh, ilak boleh, ditalak boleh. Nah, bagaimana hukum menzihar wanita yang ditalak raj'i? Apakah suaminya bayar kafarat? Apabila seorang suami menzihar istri dalam iddah talak raj'i, apakah suami bayar kafarat zihar? Tergantung, tidak langsung. Tergantung. Kalau dia kembali rujuk ke istrinya, bayar kafarat zihar. Tapi kalau dia nggak rujuk, nggak perlu bayar kafarat zihar. Wasayati an-narja audun. Kata itu. Wasayati an-narja audun. Nanti akan dijelaskan rujuknya suami kepada istri dalam talak raj'i itu dianggap kembali dalam zihar. Nah, kalau dia dianggap kembali dalam zihar berarti bayar kafarat. Tapi kalau dibiarin saja istrinya habis iddah, maka nggak perlu kafarat. Kenapa nggak perlu? Karena dia nggak bakalan menggaulinya. Zihar haram dilakukan dan sah hukumnya kalau dilakukan oleh suami yang baligh, yang berakal, walaupun suami itu
kafir zimmi, walaupun suami itu sudah dikebiri, walaupun suami itu budak laki-laki, walaupun suami itu zakatnya putus semuanya, hukum zihar tetap berlaku. Apakah ketika seorang suami tidak punya zakat lalu boleh menzihar istrinya karena dia bakalan tidak akan menggauli juga karena tidak punya zakat? Mentang-mentang dia tidak akan menggauli lalu dibuat zihar, boleh? Tidak boleh, tetap haram hukumnya. Tetap haram hukumnya. Tapi dia tidak akan bayar kafarat. Nah, kenapa? Karena bayar kafarat wajib sebelum digauli. Dia tidak bakalan menggauli, tak apa bayar kafarat. Nah, jadi hukum sah tetap, hukum haram tetap. Tapi kafarat tidak perlu. Qabla ayyatamassa, bayar kafarat sebelum berhubungan. Dia tidak bakalan berhubungan. Nah, karena alat tukarnya hilang. Nah, kemudian ziharnya orang mabuk bagaimana pula hukumnya? Sakran di sini orang mabuk sengaja, maka hukumnya sama dengan talaknya. Di sana terjadi khilafiyah. Pendapat mazhab mengatakan talak orang mabuk sah, berarti ziharnya juga sah, li'annya juga sah, ilahnya juga sah. Nah, itu kita berbicara di sudut pandang pihak suami. Kalau kita bicara sudut pandang istri, maka istri yang boleh dizihar, istri yang kecil, istri yang gila, tersumbat tulang, tersumbat daging, istri status budak, istri kafir zimmi, apalagi kalau dia balik, kalau dia berakal, kalau dia sehat walafiat, kalau dia muslimah, semuanya bentuk-bentuk istri itu semuanya bisa dilakukan zihar kepadanya, dan hukumnya sah dan hukumnya haram terhadap suami. Sudah bisa pahami? Nah, kata-kata zihar terbagi dua, sama dengan yang lain. Akad jual beli ada soreh ada kinayah, talak ada soreh kinayah, nikah nggak boleh pakai kinayah. Memang ada soreh kinayah juga, tapi nggak boleh pakai kinayah. Kenapa? Nah, konsep fikihnya bilang jual beli pakai kinayah, pinjam meminjam bisa pakai kinayah, talak bisa kinayah, nikah harusnya juga bisa pakai kinayah, karena semua akad ada soreh ada kinayah. Nah, kenapa nikah tidak boleh pakai lafaz kinayah? Karena ada saksi wajib hukumnya, dan kinayah bergantung kepada niat. Saksi nggak bisa membaca niat orang. Maka setiap akad yang mewajibkan ada saksi nggak boleh pakai kinayah. Nah, itu konsepnya. Akad yang ada saksi, yang mesti ada saksi terlibat di dalamnya untuk kesahan dan syaratnya, tidak boleh pakai kinayah, karena saksi tidak bisa, karena kinayah bergantung kepada niat, karena niat tidak bisa dideteksi oleh saksi. Nah, zihar tidak boleh pakai saksi, maka dia sah pakai soreh, pakai kinayah. Mana kata-kata soreh zihar? Satu, ayakula li zaujatihi, seorang suami berkata sama istrinya, anti alayya, anti minni, anti alayya ka zahri ummi, anti minni ka zahri ummi, anti ma'i ka zahri ummi, anti indi ka zahri ummi. Artinya di segi hukum haram. Nah, di segi haram, maksud segi haram adalah sebagaimana makku haram, kamu juga haram. Itu mana fitahim. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Maka kalimat asal dari zihar apa tadi? Kalimat asal pada zihar apa tadi? Anti alayya kazahri ummi. Anti alayya kazahri ummi. Berapa kata yang mendasar pada kalimat tersebut? Hah? 4. 1 Anti. 2 alayya. 3 kazahri. 4 ummi. Maka 4 kata dasar itu akan diolah ke depan nanti. Nah, sekarang musannaf mengolah kata alayya. Anti alayya. Anti nanti dibahas belakang. Sekarang alayya dulu. Maka kalau alayya diganti dengan minni, diganti dengan ma'i, diganti dengan indi, itu tetap masuk kategori sore. Begitu juga anti kazahri ummi, itu juga sore. Nah, apa bedanya dari kalimat dasar? Dibuang alayya. Yang tadi diganti alayyanya, sekarang dibuang alayyanya. Jadi menurut pendapat yang kuat, mau diganti alayya dengan kata yang lain, mau dibuang alayya sama sekali, itu tetap termasuk kata-kata sore. Kenapa sore menurut pendapat sahih? Karena kata itu akan langsung ke pemahaman, maknanya adalah anti alayya. Pendapat kedua mengatakan tidak. Anti kalau dibuang alayyanya itu sudah jadi kinayah. Apa alasan pendapat kedua kinayah? Karena bisa saja suami bilang anti ala ghairi. Maka anti kazahri ummi, bisa saja alayya, bisa saja ala ghairi. Berarti kalimat itu ihtimal. Setiap kalimat yang memiliki ihtimal, dia masuk kategori kinayah. Bukan ada konsepnya. Nah, sekarang membahas pada kata anti. Anti diganti dengan jismuki, badanuki, nafsuki. Gak pakai anti, tapi anti diganti dengan jismuki, jasadmu, badanmu, dirimu. Kabadani ummi, seperti badan ibuku, seperti jisim ibuku, seperti seluruh tubuh ibuku. Itu juga sore. Itu juga termasuk kata sore. Kenapa masuk kategori sore? Karena jismuki, badanuki, nafsuki kajismi ummi wa banani ummi au jumlatiha, itu semuanya mengandung punggung. Jasadmu masuk punggung di dalam, badanmu, dirimu masuk punggung. Karena dia mengandung kata punggung, maka jadilah dia zihar sore. Nah, menurut pendapat Azhar, anti alayya enggak diganti. Antinya tetap, alayyanya tetap, tapi yang diganti mana? Kazahri. Diganti dengan kaya di ummi, au kabatni ummi, au kasadri ummi. Itu juga zihar, sama dengan kazahrihan. Itu pendapat Azhar. Jadi apapun diganti-ganti jadi zihar dia. Mau antinya diganti zihar, alayyanya diganti-ganti zihar, zahri diganti dengan yadi juga zihar, dibuang alayya juga zihar.
Wasani menurut pendapat kedua itu bukan zihar. Kenapa bukan zihar? Karena kata-kata itu tidak sesuai dengan bentuk zihar yang diketahui di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah menghukum zihar adalah talak. Datang Islam, Islam membatalkan hukum. Zihar bukan talak, tapi tetap memakai bentuknya. Kasusnya diangkat, tapi hukumnya dirubah. Orang jahiliyah menganggap zihar talak, sudah cerai itu berarti. Islam mengatakan itu tidak cerai. Sehingga Allah berfirman, walladzina yuzahirun. Nah, begitu juga kalau dikatakan anti alayya ka'ainiha. Kamu terhadapku seperti mata ibuku. Nah, ini juga zihar. Kalau si laki-laki bermaksud zihar, berarti dia termasuk kinayah. Menurut pendapat yang kuat itu termasuk kinayah. Kalau niatnya zihar jadi zihar. Tapi kalau maksudnya adalah kemuliaan, kamu di atasku seperti mata ibuku, berarti kemuliaanmu, maka tidak jadi zihar. Nah, kalau suami mengatakan kalimat tersebut tidak ada niatan, nggak ada niat untuk memuliakan, tidak ada niat zihar yang mutlak, maka menurut pendapat as-sahih, itu juga tidak zihar, karena ditangguhkan kepada karamah, kemuliaan. Menurut muqabilnya ditangguhkan kepada zihar, supaya ditagliz, diberatkan di atas perbuatan tersebut. Dan enak-enaknya nanti orang ngomong sama istrinya begitu. Kemudian antinya dibuang, alayyanya tetap, tapi diganti dengan roksuki yang tidak mengandung punggung. Nah, contoh, kepalamu atau punggungmu atau tanganmu terhadapku seperti punggung ibuku. Kalimat belakang tetap kazahri umi, berarti kepalamu terhadapku seperti punggung ibuku, punggungmu terhadapku seperti punggung ibuku, tanganmu terhadapku seperti tangan ibuku. Itu juga zihar menurut pendapat azhar, sama dengan kata-kata anti alayya kazahri umi. Jadi sama dengan anti. Roksuki, zohruki, yaduki itu sama dengan kata-kata anti alayya. Wasani manu. Pendapat kedua katakan tidak. Alasannya sama di atas, karena itu bukan bentuk zihar yang dikenal di zaman jahiliyah. Nah, jadi bahasan yang kita bahas adalah pengembangan dari kalimat zihar supaya tidak salah berfatwa. Nah, hari ini ada yang berfatwa tidak boleh seorang suami manggil istrinya mama. Ada suami yang manggil istrinya mama? Banyak. Istri panggil suaminya papa. Apakah suami yang manggil istrinya mama itu zihar? Hah? Jadi seenak aja dia berceramah, gak boleh suami panggil istri mama, hukumnya zihar, haram. Dia gak belajar ini, nggak belajar murtadil zihar. Nah, itu mama di sana adalah mudaf, buang mudaf ilaih. Nah,
seharusnya panjang. Mama Joni, anak namanya Joni. Nah, dibuang Joninya, tinggal mamanya saja. Nah, orang Minang dulu bilang ama paja. Nah, dibuang pajanya, tinggal amaknya. Mak katanya, sama suaminya, sama istrinya. Tentunya mak paja, ada paja ujungnya belakang. Jika panjangan, dibuang pajanya, tinggal mak saja. Nah, itu yang difatwakan zihar. Nah, sekarang lihat kalimat zihar itu apa? Anti alayya kazahri umi. Kesimpulan hukum, kalau dirubah alayya dengan kata apa saja tetap jadi zihar. Kalau dirubah zahri umi dengan kata apa saja tetap. Nah, kazahri, kayadi, kawajhi, kalisani, apa saja. Nah, kalau diganti anti dengan kata apa saja jadi zihar. Badanmu, mukamu, dirimu. Nah, kalau diganti umi bagaimana? Yang kata lain. Berarti 5 kata poinnya di sana. Anti alayya kazahri. Anti alayya kazahri 4. Nah, sekarang pembahasan ganti umi. Diganti uminya. Anti alayya kazahri ukhti, kazahri amati, kazahri khalati, kazahri jaddati, kazahri tetanggati. Nah, mengganti ujungnya itu bagaimana hukumnya? Lanjut. Fatasbihu bil jaddati ka qawlihi anti alayya kadhari jaddati ziharun, dan menyerupakannya suami dengan nenek seperti perkataannya suami, kamu terhadapku itu sama seperti punggung nenekku. Kata-kata itu adalah zihar. Sawaun, persamaan ada, arada jaddata min kibalil ummi am min kibalil abi. Bermaksud ia suami akan nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak. Wal mazhabu tarduhu, dan adapun menurut pendapat mazhab berlakunya ai hukmi bil zihar, hukum dengan zihar fi kulli mahramin, pada setiap mahram, yushabbahu biha, yang disamakan dengannya ibu, dengannya mahram dari nasab atau rodok atau sesusu, hubungan sesusu, atau musaharatin, atau hubungan pernikahan. Lam yatra'u tahrimuha, yang tidak muncul keharamannya mahram, alal musyabbahi, terhadap suami yang menyerupakan. Sabbi musyabbah, 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 musyabbih, terhadap suami yang musyabbih. nah, Musyabbih, terhadap suami yang menyerupakan. Ukhtihi wa bintihi minan nasabi, seperti saudarinya suami dan anaknya suami dari nasab. Pemurdiati abihi, dan wanita yang menyusui bapaknya suami. Au ummihi, atau wanita yang menyusui ibunya suami. Wa zawjati abihi allati nakahaha qabla wiladatihi, atau suami atau istri bapaknya yang telah menikahi bapa akannya istri sebelum melahirkannya si suami. La murdiatin wa zawjati ibni lahu, tidak murdiah, tidak wanita yang
susu, dikasih susu, dan istri murdiah, perempuan sesusu, dan wanita yang menyusui, dan istri anak baginya suami, istri dari anak baginya suami. Liturui tahrimihima alaihi, karena baru datang keharaman keduanya atasnya si suami. Wa kadza ummu zaujati, begitu juga ibu dari istrinya si suami itu mertua. Wa muqabil al-mazhab fi mahramin nasabi qaulun qadimun, dan bermula pendapat muqabil mazhab pada keharaman nasab, pada anak mahram nasab itu ada satu qaul qadim. Inna tashbiha biha laisa bi zihari, sesungguhnya menyerupakan dengannya mahram nasab itu tidaklah ia menyerupakan itu dengan zihar. Li'annahu laisa ala suratihil ma'hurati, karena sesungguhnya menyerupakan tersebut itu tidaklah ia atas bentuknya zihar yang diketahui. Wa fi mahramir ridha qaulun, dan pada mahram ridha, mahram dengan sebab kesusuan itu ada satu qaul. Wa qila wajhun, dan menurut satu pendapat satu wajah, bukan satu qaul. Mufarra'un ma'a muqabilihi 'ala al-jadidi, yang dikembangkan bersama muqabilnya wajah, atas pendapat jadid fi mahramin nasabi, pada mahram nasab. Inna tashbiha biha laisa bi ziharin, sesungguhnya menyerupakan dengannya mahram nasab itu tidaklah ia menyerupakan dengan mahram nasab itu dengan zihar. Li'anna ar-radha'a la yaqwa quwwatan nasabi, karena sesungguhnya hubungan sepersusuan itu tidak kuat ia seperti kekuatan hubungan nasab. Intifai ba'di ahkamin nasabi anhu, karena ternafi sebahagian hukum-hukum nasab darinya radha'. Mahram radha'. Darinya radha'. Hubungan mahram radha'. Darinya mahram radha'. Kal wilayati, apa itu? Seperti wilayah, perwalian, wal irsi dan warisi, wal nafaqati dan nafkah. Wa qata'a ba'duhum, dan telah mengkotok oleh sebagian mereka ulama bi annahu ziharun, karena sesungguhnya menyerupakan dengan mahram radha' itu zihar. Wa man qara'a tahrimuha birradha'i, dan wanita atau orang yang baru muncul keharamannya, orang berarti wanita dengan sebab radha', qata'a ba'duhum, telah mengkotak oleh sebagian mereka ulama bi anna tasbiha biha laisa bi zihari, dengan bahwa sesungguhnya menyerupakan dengannya wanita ya, dengan bahwa sesungguhnya menyerupakan dengannya mahram radha' itu tidak zihar. Wa haka ba'duhum, dan menceritakan oleh sebagian mereka ulama fihi khilafun, padanya pendapat itu menceritakan oleh sebagian mereka padanya pendapat akan khilaf, perbedaan pendapat ulama. Wa mahramul musahharati kama mahramir radha'i fi jami'i ma dzukira fiha, dan mahram musahharah, mahram dengan sebab hubungan perkawinan itu sama dengan mahram dengan sebab persusuan pada seluruh sesuatu yang telah disebutkan dia padanya.
mahram musahharah. Wa qata'a ba'duhum, Katanya mahram roda. padanya mahram roda. Wa qata'a ba'duhum, dan telah mengqata' oleh sebagian mereka ulama bi anna tasbiha biha laisa bi ziharin aslan, karena dengan bahwa sesungguhnya menyerupakan dengannya mahram musahharah, lihat apa? Dengannya mahram roda, menyerupakan dengannya mahram roda. Musahharah. Musahharah menyerupakan dengannya mahram musahharah itu tidak zihar sama sekali, asal sama sekali. Libu'dil musahharati al-nasabi, karena jauhnya hubungan perkawinan daripada nasab, dari nasab. Bihilafi rodai lita'thirihi fi inbatil lahmi, dengan sebalik hubungan sesusu, karena mempengaruhinya rodok, hubungan sesusu pada menumbuhkan daging. Fi inbatil lahmi, menumbuhkan daging. Walidzalika, dan karena hal demikian, yata'addad tahrimu fiha ilal ummahati wal awladi, wala yata'adda fil musahharati min halilatil abi wal ibni ila ummatihima wa awladihima. Karena hal demikian dapat menyebar atau melampaui hukum haram padanya rodok kepada ibu-ibu dan anak-anak, dan tidak melampaui atau menyebar kepada ke dalam hukum musahharah dari halilatil abi, halal istri bapa dan anak kepada ibu keduanya, dengan ibu bapa dan ibu anak, dan Ibu istri bapa dan anak. ibu istri bapa dan anak, dan anak dari keduanya, atau anak istri bapa dan anak dari anak. Nah, istri bapa dan Istri bapa dan anak. istri anak. Istri bapa dan istri anak. Jadi ibn itu idafahnya ke abi, halilatil abi wa halilatil ibn. Titik. Masya Allah. Bagaimana fuqaha bisa mengetikkan hukum sedetail itu? Nah, pokoknya hukumnya detail. Begitu saja kesimpulannya. Nah, jadi bagaimana hukumnya kalau kata-kata ummi, kazohri ummi, umminya itu diganti dengan jaddah. Wa tasbihu bil jaddati anti alayya kazari jaddati, itu zihar. Baik maksud suami jaddah dari pihak ibunya atau dari pihak bapaknya. Wal mazhabu tarduhu hukmi bizihar fi kulli mahram. Pendapat mazhab itu mendatangkan hukum zihar pada setiap mahram. Apabila seorang suami menyerupakan istrinya dengan seluruh mahram dia, maka lakulah hukum zihar. Selama ini kita sudah mempelajari sumber mahram ketiga. Satu mahram nasab, dua mahram roda, yang ketiga mahram musahharah. Nah, mahram nasab, mahram roda, mahram musahharah. Karena kita sedara, karena kita pernah menyusu, karena kita berkahwin. Tiga penyebab mahram. Nah, jadi menurut pendapat mazhab, ini kata kunci ini. Menurut pendapat mazhab, apapun yang diganti menjadi pengganti pada kalimat ummi pada kata anti aliyah kazohri, dengan apapun diganti kata tersebut, asalkan dari mahram laki-laki itu,
baik dari jalur nasab, jalur rodok, jalur musyawarah yang ada syaratnya, yang lam yatruk tahrimuha alal musabbih, yang tidak datang hukum haramnya kepada musabbih, kepada orang yang menyerupakan, yaitu suami. Oleh sebab itu berarti ada hukum tahrim terbagi dua. Ada tahrim yatruk, ada tahrim matruk. Nah, kalau tahrimnya yatruk kepada sang laki-laki, maka ini tidak menyebabkan zihar. Nah, tidak menyebabkan zihar. Tapi apabila tahrimnya itu tidak datang ke suami, berarti suami yang datang ke hukum haram, bukan hukum haram yang mendatangi suami. Bahasa yang lebih mudah, mana duluan suami daripada hukum haram? Mana duluan suami dari hukum mahram? Kalau sempat hukum mahram duluan yang ada, suami muncul belakangan, maka terjadi zihar. Tapi apabila suami duluan ada, hukum mahram datang belakangan, maka tidak terjadi zihar. Bisa terpahami dua kata itu? Belum? Saya ulang. Menurut pendapat mazhab, apabila kata-kata umi diganti dengan nama wanita-wanita lain, kedudukan-kedudukan wanita lain yang dia tidak masuk dalam kategori mahram dari jalur mana saja, jalur nasab, jalur perkawinan, jalur persusuan, maka terjadilah zihar dengan syarat lam yatruk tahrimuha alal musabbih, tidak datang hukum haramnya mahram kepada suami yang menyerupakan. Tidak datang, dia bahasanya tidak datang pengharamannya mahram kepada suami yang menyerupakan. Kalau tidak datang hukum haramnya, berarti suami yang mendatangi hukum haram tersebut. Hukum haram itu sudah ada, suami muncul belakangan. Sudah? Nah, kalau hukum haram itu belum ada, suami duluan ada, lepas itu baru hukum haram datang belakangan, mahramnya muncul belakangan, maka tidak jadi zihar. Sudah? Sudah? Sudah belum? Contoh, kalau seorang suami bilang sama istrinya, anti alayya kazahri zaujati ibni, kamu terhadapku seperti punggung istri anakku, apakah itu zihar? Hah? Tidak. Istri anakku, istri anakku, mahram gak istri anak? Mahram. Selama-lamanya? Selama-lamanya. Apakah kita serupakan istri kita seperti punggung istri anak itu mahram? Itu zihar? Kan mahram? Apakah itu zihar? Kenapa tidak? Karena keberadaan suami lebih duluan ada daripada mahramnya. Sudah. Keberadaan suami, mana duluan suami pada isi anaknya? Suami nikah dia dulu sama si fulana, setelah nikah sama si fulana lahir anak laki-lakinya,
Setelah dewasa anak laki-laki yang baru kawin anak laki-lakinya dengan seorang wanita. Wanita ini barusan saja muncul sebagai mahram dia, sementara dia sebagai suami dan istrinya sudah duluan. Berarti mahramnya ini yatra'u ala zawj, dia datang ke suami. Kalau datang ke suami berarti tidak jadi zihar. Oke. Begitu juga kalau sekiranya seorang suami bilang sama istrinya, anti alayya kazahri zaujati abi, kamu bagiku seperti punggung istri bapakku. Zihar. Tergantung. Kapan tergantung? Bagaimana penjelasannya? Hah? Apa? Ya? Sebelum dia lahir. Berarti dia enggak. Seorang suami bilang sama istrinya, kamu bagiku seperti punggung bini bapakku. Sihat atau enggak? Tergantung. Bagaimana penjelasannya? Kalau bapaknya dulu nikah, kalau dia dulu nikah dengan bapaknya, maka itu zihar. Kalau dia dulu nikah, ya baru bapaknya nikah. baru bapaknya nikah, itu zihar. Hah? Ya balik. Kalau bapaknya dulu nikah, baru dia nikah, itu zihar. Baru dia nikah, Ya. itu zihar. Kalau dia dulu nikah baru bapaknya, Ya. nah standarnya salah. Bukan nikah, standarnya lahir. Kalau dia duluan lahir dari bapaknya kawin ke bini lain, gak jadi zihar. Nah, tapi kalau bapaknya dulu kawin baru dia lahir setelah bapaknya kawin, nah baru jadi zihar. Jadi hubungan kita sama istri bapak itu standarnya nikah? Kan tidak, standarnya kan lahir. Ya kitabnya. Zaujati abihi allati nakaha qabla wiladatihi, istri bapak yang bapak nikahi sebelum dia lahir. Nah, tapi menganalisa hukum. Itulah makna kalimat lam yatra' tahrimuha. Jadi tidak semua mahram disamakan, istri disamakan dengan mahram jadi hukumnya zihar. Mahram yang mana? Mahram yang keberadaan mahram itu lebih duluan dari keberadaan sang suami, si musabbih. Tapi kalau musabbih duluan daripada keberadaan mahram, tidak jadi zihar. Contohnya murdiah. Murdoah harusnya itu, bukan murdiah. Murdoah. Kalau murdiah duluanlah suami, duluanlah murdiah sama suami. Mana duluan murdiah pada suami? Murdiah apa artinya? Ibu susu. Mana duluan suami pada ibu susunya? Nah, antum salah baca. Bukan murdiah, murdoah. Anak yang disusui oleh si istri
suami. Nah, jadi ada seorang anak wanita menyusu kepada istri suami. Mahram gak suami sama anak itu? Mahram. Lalu suami bilang, anti alayya, kamu bagiku kazahri murdoa. Punggungmu bagiku seperti bayi yang disuni sama kamu. Jadi zihar? Tidak jadi. Nah, atau istri anaknya, begitu juga ibu istrinya. Nah, ketika suami bilang anti alayya kazari ummiki, kamu bagiku seperti punggung makmu, jadi zihar? Tidak jadi zihar. Kenapa? Karena keharaman hubungan suami istri dengan keharaman mak mertua itu terjadinya serentak. Kapan mereka jadi mahram? Kapan dia mahram sama mak istrinya? Ketika dia kawin, jadi kejadiannya serentak. Sudah. Sudah jelas standar hukumnya. Nah, kita belajar khilafiyahnya. Muqabil mazhab tentang wanita tadi berapa mahram? 3. Ini dibahas satu-satu. Muqabilnya, pendapat khilafnya. Muqabil mazhab berkaitan dengan haram nasab. Ada satu qaul qadim mengatakan anna tasbih biha laysa bidhihar, menyerupakan istri, menyerupakan dengannya mahram nasab tidak termasuk zihar karena tidak termasuk kejadian yang diketahui di zaman jahiliyah. Itu muqabil azhar, muqabil mazhab. Berarti ada pendapat mengatakan anti alayya kazahri jaddati kazahri ukhti, itu tidak menjadi zihar. Nah, kemudian muqabil mazhab berkaitan dengan mahram radha. Muqabil mutada. Dalam masalah mahram radha ada satu kaul. Mahram radha enggak dibedakan nih yatra atau lam yatra. Yang penting mahram radha semuanya. Ada satu kaul. Kata pendapat yang lain bukan kaul, ada satu wajah. Itu aja khilaf. Nah, yang ditafriq bersama muqabilnya di atas pendapat jadi. Yang ditafriq, yang dikembangkan bersama muqabilnya di atas pendapat jadi dalam masalah mahram nasab. Apa kaulnya? Inna tasbiha biha laysa bidhihar, menyerupakan istri dengan mahram radha tidak zihar. Pendapat mazhab apa tadi? Zihar. Muqabilnya mengatakan tidak zihar. Kenapa tidak zihar? Karena radha tidak sekuat nasab. Mahram, hubungan mahram yang muncul gara-gara radha itu tidak sekuat nasab. Mana buktinya? Kalau hubungan nasab, kalau anak nasab, boleh kita menjadi walinya. Boleh menjadi wali pada anak susu? Boleh? Tidak boleh. Kalau hubungan mahram nasab ada hukum waris. Mahram radha ada hukum waris? Tidak. Mahram nasab wajib kita nafkahi. Mahram radha ada kita nafkahi? Tidak. Itu buktinya. Jadi kalau menyerupakan istri dengan mahram radha, jadi enggak ada zihar. Enggak bisa kamu samakan mahram radha sama mahram nasab. Karena mahram nasab kuat, mahram radha enggak kuat. Dia tidak ada hukum warisan, dia tidak ada hukum kewajiban nafkah, dia tidak ada kewajiban jadi wali, tidak sah jadi wali. Ini pendapat yang muqabil
mazhab. Bahkan mengkotok oleh sebagian mereka. Mengkotok itu artinya menafikan khilaf. Apa kotoknya? Bi annahu zihar. Bi annahu zihar. Sesungguhnya menyerupakan istri dengan mahram rodok adalah zihar. Wa man tara'a tahrimuha birodok. Nah, sekarang orang-orang yang datang pengharamannya dengan rodok. Orang-orang yang datang pengharamannya orang dengan rodok itu mengkotok oleh sebagian mereka, tasbih dengannya bukan zihar. Masih ingat? Datang pengharamannya berarti hukum mahram munculnya belakangan. Apa contohnya tadi hukum haram munculnya belakangan dalam bab rodok? Mana contohnya? Murdoa, anak disusui. Siapa lagi? Hah? Ibu susu nggak masuk. Ibu susu itu duluan daripada kawin. Hah? Saudari susu misalnya. Bukan saudari, adik susu. Nah, kita menyusu sama wanita. Ketika usia kita 7 tahun, ada wanita lagi nyusu sama ibu susu kita. Mana dulu kita pada dia? Kita berarti itu namanya toro'a. Nah, dalam kasus seperti itu dalam bab rodok ada ulama yang mengkotok tidak terjadi zihar. Nah, berarti dalam masalah rodok ada dua macam. Ada toro', ada matru'. Ada yang haramnya muncul belakangan, ada haram muncul duluan. Dan menceritakan oleh sebagian mereka di situ khilaf juga. Masih ada yang mengatakan khilaf. Jadi tidak, kalau kamu menyerupakan istrimu dengan anak susuanmu tetap jadi zihar. Walaupun kamu kawin duluan lalu muncul anak susuan belakangan. Mahram musaharah. Nah, mahram musaharah menurut pendapat yang kuat ini, mahram musaharah itu sama dengan mahram rodok dalam semua yang dibahas tadi. Sama. Berarti istri bapak yang dinikahi bapak sebelum kita lahir itu jadi zihar. Istri bapak yang dinikahi bapak setelah kita lahir itu tidak jadi zihar. Menyerupakan dengan istri anak tidak jadi zihar. Karena hukum musaharah sama dengan hukum rodok. Dia melihat mana yang duluan. Kalau suami duluan, hukum haram belakangan datang, tidak jadi zihar. Kalau haram duluan, suami baru belakangan datang, maka terjadi zihar. Hukumnya sama. Belum selesai. Sebagian mengatakan menyerupakan dengan mahram musaharah tidak ada zihar sama sekali. Nah, itu pendapatnya lagi. Mengkotok sebagian mereka menyerupakan istri dengan mahram musaharah tidak ada zihar sama sekali. Mau itu istri bapak yang lahir, yang dinikahi bapak sebelum kita lahir atau setelah kita lahir, hukumnya tidak zihar. Apa alasan mereka? Karena hubungan musaharah dari nasab itu jauh sekali.
hubungan mahram musyawarah dengan hubungan nasab sangat jauh. Beda sama hubungan rodok. Hubungan rodok dengan nasab dekat. Hubungan musyawarah dengan nasab jauh. Buktinya apa? Hubungan rodok itu memberi pengaruh kepada tumbuhnya daging. Hubungan musyawarah tidak menyebabkan tumbuh daging. Tumbuh daging baru ada. Kalau tumbuh daging itu nggak ada, tapi buat daging baru ada. Beda. Oleh sebab itu, pengharaman pada rodok menular kepada ibu dan anak. Betul. Pengharaman pada rodok menular sama ibu dan anak, betul. Betul. Kalau kita menyusu sama wanita, maka kita haram menikahi wanita itu, dan haram kita menikahi mak wanita. Berarti nular ke ibunya. Kalau kita nyusu sama wanita, kita haram nikah sama anak wanita itu. Berarti pengharaman kita menyusu kepada ibu seorang wanita itu melawati kepada ibu-ibunya ke atas, anak-anaknya ke bawah. Apakah musyawarah begitu? Tidak. Musyawarah tidak begitu. Apa hukumnya nikah sama istri bapak? Haram. Masih berpikir. Walaupun cantik istri bapak, haram untuk dinikahi. Nah, apa hukumnya menikahi istri bapak? Haram. Apakah menular ke ibunya? Ibu istri bapak? Tidak. Nah, jadi kalau orang laki-laki, bapak kita menikahi seorang wanita, kita nikahi mak wanita itu boleh. Kita nikahi mak wanita itu boleh. Nah, kata bapaknya, lebih keras seleramu dari saya. Pulanglah bapak ke rumah istrinya. Nah, ini anak saya atau pak mertua saya? Keluarlah judul film, Anakku Pak Mertua. Kok bisa begitu? Karena aku nikah dengan seorang wanita, anakku justru mengambil mak wanita itu. Nah, kalau bapak kita nikah seorang wanita, kita haram menikahi wanita tersebut, menularkah ke anaknya? Menular ke anaknya? Tidak. Itu baru namanya sejalan. Bapak ambil maknya, anak ambil anaknya. Jadi mudah urusan dakwahnya. Urus suratnya juga mudah. Nah, bapak duda, anak bujang. Nah, bapak ngambil maknya, anak ngambil anaknya. Peslah sekaligus, dua pelaminan. Sekali beralat, sekali mendayung-dayung, sekali mendayung-dayung, 2, 3 pulau terlampau. Beralat siapa nih? Beralat bapak dan anak. Yang perempuan, ibu sama bapak, amak. Ibu sama anak. Mau ceng anaknya juga boleh, mau sama juga boleh. Nah, apa maksud ceng? Bapak nikahi sama ibunya. Ibu itu punya anak laki-laki, bapak punya anak perempuan. Itu boleh Islam. Nah, bapak menikahi ibunya, anak ibu itu laki-laki menikahi putri bapak. Itu buktinya bahasanya pengharaman musyawarah itu tidak sekuat rodok. Karena rodok akan menular kepada ibu susu, ibu dan ibunya, anak dan anaknya. Tapi
istri bapak haram kita nikahi nggak nular kepada ibu daripada istri bapak atau anak kepada istri bapak. Itu hukum fikih. Berpikir aja pokoknya. Nah, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Jihad itu apakah memang harus punya lafaz atau harus dengan lafaz lengkap atau tidak ya? Apa? Tapi jihad tadi itu apa dengan lafaz yang lengkap siapa di pemerintah? Iya. Atau tidak seperti istri sama ketika mati dia dikatakan seperti mirip seperti namanya ini. Ya harus lengkap. Nanti kalau misalnya dia bilang panggil istri mama, tapi dalam artian fisik Enggak jadi. Enggak jadi zina. Harus lengkap. Nah, kan tadi lengkap semua jadi bahas. Nah, cuman ada alayya paling boleh dibuang. Nah, Zahruki Tazari Umi, alayyanya dibuang, 3 kata saja. Atau anti Tazari Umi, nggak ada alayya. Nah yang lain masih lengkap. Kalau dibilang kamu seperti ibuku, Zian, kamu seperti ibu, Zian. Bahasa Arabnya apa? Nanti kamu lengkap nggak itu? Tidak lengkap. Kata Zahri dibuang, Aliyah dibuang, tinggal 2 saja. Anti kamu. Zihar kah itu? Tidak zihar. Nah, kinayah lah, boleh katakan kinayah. Kamu seperti ibu. Maksudnya banyak. Mungkin masakannya, mungkin tingkah lakunya, mungkin gaya tertawanya, mungkin senyumnya, mungkin pemalasnya, mungkin disenggi nggak pandai masak. Banyak. Jadi kalau istri dibilang oleh suami seperti itu, tanya dulu, kamu seperti ibu, pujian atau cacian? Kalau cacian kamu anak durhaka. Nah, ya. Bisa kalau orang buta yang nggak, dia nggak pernah lihat ibu enggak. Ya. Pakai lihat dia. Zihar juga. Tidak pernah lihat. Dia kan maksudnya bukan menyerupakan. Maksudnya adalah fit tahrim, bukan fisur. Pada bahasa tadi fit tahrim. Wa sarihuhu ayakula li zawjati anti alayya aw minni aw ma indika zari umi ay fit tahrim. Di segi haramnya. Apakah si buta tahu ibunya haram bagi dia? Bukan di segi bentuk. Lanjut. Walau syabbaha zawjatahu bi ajnabiyatin qadir wa ukhti zawjatin wa bi abin wa mula'inatin falabun. Dan jikalau menyerupakan dia suami akan istrinya dengan wanita ajnabi dan istri yang ditalak dan saudari istrinya, dan dia menyerupakan dengan bapak saudari bapak. Menyerupakan dia suami dengan bapak. Ya. Oh, istrinya dengan bapak, menyerupakan istrinya dengan bapak dan dengan istri yang diilah. Walaupun maka itu sia-sia. Istri yang diilah. Ilah apa itu? Mula'ina. Istri yang dilian, maka itu sia-sia. Lianna talatatal awwala
di segi haram muabbad. Wal abdu aw ghairuhu minar rijal kal ibni wal gulami laisa mahalla lil istimta'i. Sedangkan bapak atau selainnya bapak daripada laki-laki lain itu sama seperti anak dan budak yang tidaklah ia itu tempat bagi istimta'. Mulanya itu kan wanita atau istri yang dili'an. Laisa tahrimu al-mu'abbadu lil mahramiyati wal waslati. Tidaklah ia istri yang dilihat itu pengharamannya istri. Isimnya laisa tahrimuha. Tidaklah keharamannya istri yang dilihat itu mu'abbad selama-lamanya bagi faktor mahram dan hubungan pernikahan dan hubungan. Wasihu ta'likuhu, dan sah mentahlikan zihar kakaulihi seperti perkataannya suami, in zahartu min zawjatil ukhra fa anti alayya ka zahri ummi wa zahara min ukhra sara muzahiran minhuma. Jika aku menzihar dari istriku yang lain, maka kamu atasku itu seperti punggung ibuku. Lalu menzihar ia suami akan istri yang lain, niscaya jadi ia suami itu menzihar ia suami. Jadi ia suami itu orang yang menzihar dari keduanya dua istri. Walau qala, jikalau berkata ia suami, in dakhaltid dara fa anti alayya ka dhahri ummi. Jika engkau memasuki akan rumah, maka kamu atasku itu seperti punggung ibuku. Fadakhalatha, lalu memasuki wanita akannya rumah. Sara muzahiran minha, niscaya jadi ia suami itu orang yang menzihar ia suami darinya wanita. Amalan, karena mengamalkan bimujabit ta'liq, dengan ketentuan ta'liq. Wa innama yasihu ta'liquhu, dan hanya saja sahlah ta'liqnya zihar, li'annahu yushbihu talaqi, karena sesungguhnya yushbihu talaqo, karena sesungguhnya tahlik zihar itu karena sesungguhnya zihar menyerupai ia zihar akan talak. Bita'alluqi hurmati bihi, karena ada sangkut paut keharaman dengan zihar. Wal yaminu, dan sumpah. Bita'alluqi kafarati bihi, karena ada sangkut pautnya Wal yamin, nah atau kepada talaqo. Ulangnya amalnya, karena sesungguhnya zihar menyerupai ia zihar akan sumpah, karena sangkut pautnya kafarat dengannya sumpah. Zihar. Wa kullu minat talaqi wal yamini qabilun lit ta'liq, dan adapun masing-masing dari talak dan sumpah itu menerima ia masing-masing bagi ta'liq. Walau qala, jikalau berkata ia suami, in zahartu min fulanah, jika aku zihar dari si fulanah, fa anti alayya ka zahri ummi, maka kamu atasku itu seperti punggung ibuku.
wa fulanatu ajnabiyatun, dan adapun si fulanah itu wanita ajnabiyah. Fa khatabaha bi ziharin, lalu mengkhitab ia suami akannya wanita fulanah ajnabi itu dengan zihar. Lam yasir muzahiran min zawjatihi, misalnya tidak jadilah ia suami itu orang yang menzihar dari istrinya suami. Lintifai mu'allaq alaih syar'an, karena ternafi mu'allaq alaih menurut syarak. Illa, kecuali ayuridal lafzah, bahwa menginginkan ia suami akan lafal. Ai in talaffadha bizihari, melafazkan ia suami dengan zihar, minha darinya fulanah. Fayasiru muzahiran, niscaya jadi ia suami itu orang yang menzihar, min zaujatihi, dari istrinya suami, liwujudi mu'allaqi alaih, karena adanya mu'allaq alaih. Falau nakahaha, jikalau menikahi ia suami akannya ajnabi, fulan ajnabi, wa dhahara minha, dan menzihar ia suami darinya fulan ajnabi, sara muzahiran, niscaya jadi ia suami itu orang yang menzihar, min zaujatihi, dari istrinya suami. Tilka, yang demikian, Istrinya yang itu. yang pertama. Nah, Liwujudi mu'allaq alaih, karena adanya mu'allaq alaih. Walau qala, jikalau berkata ia suami, in zahartu, jika aku menzihar, min fulanah ajnabiyati, dari si fulanah yang ajnabiyah, fa anti alayya ka zahri ummi, maka kamu atasku itu seperti punggung ibuku. Fakadzalika, maka seperti demikian. Ai in khatabaha, jika mengkhitab ia suami akannya wanita ajnabi, bizihari, dengan zihar, qabla ayyam kihaha, sebelum bahwa menikahi ia suami akannya wanita ajnabi, lam yasir muzahiran min zaujatihi, niscaya tidak jadi ia suami itu orang yang menzihar dari istrinya suami. Illa, kecuali ayyurida lafzah, bahwa bermaksud ia suami akan lafaz, au ba'da nikahiha sara muzahiran, atau setelah menikahi ia suami akannya ajnabi, niscaya jadi ia suami itu orang yang menzihar. au ba'da Nikahiha, bagaimana cara terjemahnya? au di atasnya atau setelah menikahinya, nggak ada pakai fa'il. atau setelah menikahinya ajnabi, sara muzahiran, niscaya jadi ia suami itu orang yang menzihar. Wakila, dan adapun pendapat kedua, la yasiru muzahiran, itu tidak jadi ia suami itu orang yang menzihar. Wa in nakahaha, walaupun telah menikahi ia suami akannya ajnabi. Itu atau Ya, atau dan jika ya, wa in nakahaha wa zahara minha, dan jika menikahi walaupun menikahi ia suami akannya ajnabi, dan menzihar ia suami minha darinya istri. Li'annaha, karena sesungguhnya istri laisat bi ajnabiyati, tidak ada ia istri itu dengan ajnabi. Hina zihari, ketika zihar, falam yujad mu'allaq alaih, maka tidak ditemukan mu'allaq alaih.
Walufi'a hadha, dan ditolak pendapat ini, bi anna dzikra, dengan sesungguhnya penyebutan al-ajnabiyati ajnabi fi mu'allaq alaih, pada mu'allaq alaih, li ta'rifi, untuk ta'rif, la li istirati, tidak untuk pensyarat, jadi syarat. Walau qala, jikalau berkata ia suami, in zahartu minha wa hiya ajnabiyatun fa anti alayya ka zahri ummi, jikalau berkata suami, jika aku menzihar, jika aku zihar darinya sebulan, nah wahia, dan aku dari sebulan itu ajnabiyah, maka kamu atasku itu seperti punggung ibuku. Fakhatabaha bi ziharin, lalu mengkhitab ia suami akannya ajnabi dengan zihar. Qabla nikahi, sebelum nikah, atau ba'dahu, atau setelah nikah, falaghun, maka itu sia-sia. Ai la yakunu mudhahiran, tidak jadi ia suami itu orang yang menzihar min zaujatihi, dari istrinya, istihalati, karena mustahil, ijtima'in ma allaqabihi, terkumpulnya sesuatu yang bergantung sesuatu dengannya, yang menggantungkan ia suami, yang menggantungkan ia suami dengannya sesuatu, ziharoha, akan ziharnya istri, bi atau zihar, ada bi, enggak, ada bi. Nah, bizihari, bizihari, dengan ziharnya istri, al-qabihi ziharoha, oke, zihar. akan ziharnya istri, min zihari fulana, dari ziharnya si fulana, hala kauniha ajnabiyatan, yang hal keadaan fulanah itu wanita ajnabi. Wakila, dan ada pun pendapat kedua, yuhmalu, ditempatkan ala talaffuzi, atas pelafazan, bilafzi zihari, dengan lafaz zihar, fayujami'ul ajnabiyata, maka dapat menggabunglah, Maka mencakup ia, lafaz zihar akan ajnabi. Walau qala, jikalau berkata ia suami, anti talikun ka zahri ummi walam yanwi bihi syai'an, kamu itu tertalak seperti punggung ibuku, dan tidak berniat ia suami dengannya kata-kata akan apapun. Au nawabi, atau berniat ia suami dengannya kata-kata at-talaqo, akan talak. Au ziharan, atau zihar. Au huma, atau keduanya. Au ziharo, atau menzihar, atau zihar, atau zihar. Orang yang menzihar, atau orang menzihar. Atau zihar di antitolik, atau zihar dengan antitolik. nah, Wa talaqa bika zahri ummi, talak dengan seperti punggung ibuku. Tulikat, niscaya tertalak ia istri, wala zihara, dan tidak terzihar. Amma wuku'ut talaqi, adapun jatuhnya talak, fala Fal-ityanihi, maka karena menggunakannya lafaz talak bisarihil suami, maka karena menggunakan lafaznya talak suami, maka karena mendatangkannya suami,
Maka karena mendatangkannya suami akannya lafaz talak. Ada nggak lafaz Belum. Bisori lafzihi dengan sorihnya lafaznya suami. Lafaz talak. Talak. Wa amma intifa'uz zihari, dan adapun ternafinya zihar fil ulayaini pada dua yang pertama, fali adami istiqlali, maka karena tidak ada berdiri sendiri lafzihi lafaznya zihar ma'a adami niyatihi, beserta tidak adanya niatnya suami, niatnya zihar. Wa amma fil baqi, maka adapun pada yang sisa, fali annahu, maka sesungguhnya karena sesungguhnya yang sisa, lam yanwi bilafzihi, tidak meniatkan ia suami dengan sesungguhnya suami, karena sesungguhnya suami, maka sesungguhnya suami lam yanwi, tidak meniatkan ia suami akannya bilafzihi dengan lafaznya yang sisa. kan yanwihi, Tidak meniatkan ia suami hi akannya yang sisa, banyak zihar, akannya zihar bilafzihi dengan lafaznya zihar. Wa lafzut talaqi, dan adapun lafaz talak, la yansarifu, itu tidak lafaz talak tidak siapa yang nulis? berulah Berulah. Mana pula lafaz berulah? Anak-anak berulah. dengan barulah ya. Bertindak perbarui. Wa lafzut talaqi la yansarifu ila zihar. Dan adapun lafaz talak itu tidak bertasarruf dengan kepada zihar. Fatasarrufu ta insarafa yansarifu insiraf. Berpaling. Nah, berpaling. Berpaling ialah lafaz talak kepada zihar. Waqsuhu, dan sebaliknya, kama taqaddama fit talaqi, sebagaimana yang telah terdahulu dalam bab talak. Au talaqa bi anti talikun, atau mentalak suami dengan anti talik. Ke mana dia atap itu? Di atas ke anti talikun. Walau qala anti talikun fazari ummi wa la yamwi bihi syai'an aw nawa bihi at-talaqa, sana dia tak. Au nawa waktu. Nah, ulang ambil aw nawa. Atau berniat ia suami dengannya talak, akan talak dengan anti talikun. Wa zahara bil baqi, dan menjihar dan zihar dengan yang sisa. Tulikat, misalnya tertalak ia istri, wa hasalat ziharu, dan hasil zihar, ingkana talaqa raj'atin, jika ada ia talak, itu talak raj'i. Wa qamat niyatuhu, dan berdiri oleh niatnya suami bil baqi dengan yang sisa. Maqama, akan berdiri, ayyakula fihi, bahwa berkata ia suami padanya yang sisa, anti, kamu. Fa in kana talaku, maka jika adalah talak bainan, itu talak bain, fala zihara, maka tidak ada zihar.
Allah Karim. Kalau suami menyerupakan istrinya dengan wanita ajnabi atau dengan istri yang sudah dia ceraikan atau dengan saudari istrinya atau dengan bapaknya atau dengan istri yang sudah melakukan li'an, maka kata-kata zihar itu jadi sia-sia saja. Alasannya 3 pertama mana? Ajnabiyah, mutallaqah, uti zaujah. 3 pertama itu tidak mungkin menyerupai ibu di segi haram mu'abbad. Ibu haram mu'abbad. Wanita ajnabiyah ketemu di jalan juga haram, tapi sebenarnya haramnya nggak selama-lamanya, jadi halal kalau kita pinang. Nah, wanita yang ditalak apakah haram mu'abbad? Tidak haram mu'abbad, jadi halal kalau kita rujuk. Kalau habis iddahnya haram, jadi halal kalau kita nikahi. Saudari istri apa haram mu'abbad? Tidak, karena bisa dinikahi setelah menceraikan istri. Nah, jadi 3 pertama itu tidak bisa disamakan dengan ibu, karena ibu haramnya mu'abbad, mereka tidak haram mu'abbad. Nah, bagaimana kalau dia serupakan istrinya sama bapaknya? Anti alayya kazari abi atau anti alayya kazari ibni. Nah, bapak atau keluarga laki-laki yang lainnya itu tidak bisa menyebabkan zihar karena mereka bukan mahal istimta'. Nah, lalu kenapa tidak zihar juga kalau dia serupakan sama istri yang sudah melakukan li'an? Kan li'an itu haram mu'abbad itu. Tadi alasan kamu gak haram mu'abbad, sekarang sudah haram mu'abbad, kok tidak juga? Jawab, haram mu'abbadnya istri mula'anah bukan karena hubungan mahramiyah, juga bukan karena hubungan apapun, bukan karena hubungan radha, bukan karena hubungan musahara, bukan karena hubungan mahramiyah, tapi haram mu'abbadnya kepada wanita yang sudah melakukan li'an itu haram mu'abbad yang berdiri sendiri, bukan karena faktor hubungan, tapi faktor karena perpisahan. Nah, sah hukumnya mentaklik zihar. Ini poin kedua. Sah hukumnya mentaklik zihar. Mana contoh taklik? In zahartu min zawjatil ukhra fa anti alayya kazari ummi. Jika aku melakukan zihar kepada istri aku yang satu lagi, maka kamu terhadapku sama dengan punggung ibuku. Lalu dia buatlah zihar kepada istrinya tersebut, berarti suami sudah melakukan zihar kepada 2 istri. Nah, contoh yang lain, in dakhaltid dar fa anti alayka zari ummi. Kalau kamu masuk rumah maka kamu seperti punggung ibuku, maka dia masuk rumah jadi juga dia sebagai zihar. Karena diamalkan dengan konsekuensi taklik. Apabila taklik ada, jatuhlah hukum. Sekarang sudut pandang kenapa zihar boleh ditaklik. Nah, zihar boleh ditaklik dengan alasan karena zihar mirip talak. Di segi mana miripnya? Hah? Talak mengharamkan wata', zihar juga mengharamkan wata'. Kemudian kenapa sah mentaklik zihar? Karena zihar sama dengan kafarah. Di mana samanya? Hah? Maaf, zihar sama dengan sumpah. Di mana samanya? Sama-sama mewajibkan kafarah. Nah, sementara hukum fikih mengatakan talak boleh ditaklik, sumpah boleh ditaklik. Sementara zihar mirip sama yang 2 itu, berarti dia boleh juga
Dita'liq. Ini dasar hukum kenapa zihar boleh dita'liq. Sekarang macam-macam ta'liq. Kalau seorang suami berkata pada istrinya dalam ta'liq zihar, jika aku menzihar si fulana fa anti alayya ka zahri ummi. Lihat redaksi bahasanya, in zahartu min fulana. Sudah? Kemudian redaksi di bawah, in zahartu min fulana al-ajnabiyah. Tambah al-ajnabiyahnya. Dua kata ini hukumnya sama. In zahartu in min fulana atau in zahartu min fulana ajnabiyah fa anti alaika zahri ummi, maka hukumnya sama. Apa hukumnya? Kalaulah suami mengkhitab, mendatangi wanita fulana itu, lalu diucapkan kata-kata zihar. Dia datangi si fulana itu, lalu diucapkan kata-kata zihar kepadanya, maka suami tidak dianggap melakukan zihar kepada istrinya. Kenapa tidak dianggap? Karena tidak ada mu'allaq alaih menurut pandangan syarak. Kenapa tidak ada mu'allaq alaih? Karena fulanah itu bukanlah tempat yang bisa dikatakan zihar. Zihar hanya berlaku kepada istri, tidak boleh menzihar orang lain. Berarti mu'allaq alaih tidak ada. Kalau tidak ada mu'allaq alaih, berarti tidak laku dah zihar. Tapi kalau maksud suami adalah, kalau aku lontarkan kata zihar kepada fulana, kamu bagiku seperti punggung ibuku, itu jatuh zihar. Nah, in zahartu fulana, jika aku zihar fulana, kan ada dua makna di sana tuh. Jika aku melakukan zihar yang fulana, boleh dia melakukan zihar fulana? Tidak boleh, berarti tidak melakukan zihar. Tapi kalau maksud dia adalah aku melontarkan kata zihar, boleh melontarkan kata zihar kepada orang lain? Boleh. Kalau maksud dia melontarkan kata, jatuhlah zihar kepada istrinya. Nah, kalau dia nikahi fulana itu, setelah dia lontarkan kata zihar, lalu dia nikahi fulana itu, setelah dia katakan ta'liq zihar, lalu dia nikahi fulana itu, setelah dia nikahi dia zihar si fulana itu, maka dia dianggap melakukan zihar kepada fulana yang sudah jadi istrinya, dan juga kata zihar kepada istri pertamanya. Nah, pendapat kedua, dia tidak menganggap melakukan zihar walaupun dia menikahi fulana itu, walaupun dia zihar dengan fulana itu setelahnya, dengan alasan karena fulana tidak lagi disebut ajnabi ketika zihar. Tadi dia bilang sama istrinya apa? Kalau aku zihar dengan fulana ajnabiyah. Sekarang dia zihar fulana itu setelah jadi istrinya, apakah fulana itu tetap jadi nama fulana? Kan tidak lagi, sudah berubah jadi zaujah. Berarti tidak ada mu'allaq alaih. Alasan itu ditolak, penyebutan ajnabiyah dalam mu'allaq alaih. Redaksi berikutnya, kalau suami bilang, jika aku menzihar dari fulana dan dia adalah seorang ajnabiyah, maka kamu terhadapku seperti punggung ibuku, lalu dia khitab fulana itu dengan zihar sebelum nikah atau setelah nikah, maka dianggap sia-sia. Karena ada bahasa in zahartu minha wahiyah ajnabiyah. Wahiyah itu mengandung mana wauha. Jika aku menzihar dia saat dia sebagai ajnabiyah. Sekarang sudah dinikahi, apakah ajnabiyah dia? Tidak. Nah, maka walaupun dia nikahi fulana itu setelah zihar atau sebelum zihar, tetap tidak jatuh zihar kepada istri pertamanya, karena tidak mungkin mengumpulkan mu'allaq alaih dengan zihar.
dari zihar fulana ketika keadaannya ajnabiyah. Nggak mungkin menzihar fulana ketika keadaannya masih ajnabiyah. Kalau dia ajnabiyah dizihar, zihar nggak laku. Kalau diziharnya sah dan dia ajnabiyah, nggak mungkin, pasti sudah berubah menjadi istri. Nah, pendapat kedua mengatakan ditanggungkan talafuz bilafzi zihar, maka dia bisa bergabung dengan ajnabiyah. Ditanggungkan dengan lafaz zihar, maka dia bisa menggabung ajnabiyah. Jadi lafaz zihar maksudnya titik. Kalau suami ngomong begini, anti tolik kazahri umi, kata kombinasi anti tolik kazahri umi, kamu jatuh talak seperti umur ibuku. Pertama, kondisinya dia nggak niat apa-apa, bacot saya, membacot saya, nggak ada niat apa-apa. Atau niat pertamanya talak, atau niatnya zihar, atau niatnya kedua-duanya, atau niatnya adalah zihar dengan kata anti tolik, tolik dengan zahri umi. Itu cara bacanya. Awi zihar bi anti tolik wa talak bika zahri umi. Dia niat zihar dengan kata-kata anti tolik, dan dia niat talak dengan kata zahri umi. Itu lipat, jatuh talak, tidak ada zihar. Nah, kenapa jatuh talak? Jatuh talak karena suami melakukan sorih lafaz talak. Pali itsyanihi bisorihi lafzih. Jatuh talak karena suami mendatangkan dengan sorih lafaz talak. Mana lafaz talak? Anti talak. Kenapa nafi zihar pada dua yang pertama? Nah, ini kacau nih begini jadi. Ternafi zihar pada dua pertama. Mana dua pertama? Hah? Walam yanwi au nawabihi tolak. Nah, kenapa ternafi zihar pada dua pertama, enggak niat apa-apa atau niatnya tolak saja? Ternafinya li adami istiqlali lafzihi ma'a adami niatihi, karena tidak mungkin berdiri lafaz tanpa ada niat. Ada niat zihar tadi? Yang pertama enggak ada niat sama sekali. Yang kedua niat talak saja. Berarti kan enggak ada niat zihar. Adapun pada yang sisa, mana yang sisa? Zihar. Niat zihar saja. Keduanya. Niat kedua-duanya. Zihar. Niat zihar dengan anti tolik, niat talak dengan Zihar. kazari umi. Tidak jatuh zihar karena li'annahu la yanwihi bilafzihi, karena dia tidak meniatkan zihar dengan lafaz zihar. Karena dia tidak meniatkan zihar dengan lafaznya zihar. Zihar diniatkan dengan lafaz apa? Jangan ditalik. Nah, atau kedua-duanya. Sementara lafaz talak tidak mungkin berpindah fungsi kepada zihar. Begitu juga sebaliknya, lafaz zihar tidak mungkin berpindah fungsi kepada lafaz talak. Atau niatnya talak dengan anti talik, niatnya zihar dengan lafaz yang sisa. Kata dia anti talik ka zahri umi, dia niat talak dengan kata anti talik, dia niat zihar dengan ka zahri umi. Kalau demikian cara niatnya tuliqat, jatuh talaknya dan jatuh ziharnya. Kalau istrinya talak rej'i. Kalau istrinya yang talak itu sudah 3, nggak ada lagi zihar. Nah, ziharnya berlaku pada istri. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.